Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga anak-anak selalu sehat dan semangat belajar di rumah. Hari ini kita akan belajar tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 2, perubahan lingkungan pembelajaran yang pertama. Sudah siapkah anak-anak untuk belajar? Jika sudah, mari kita mulai dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan mengamati, siswa mampu menyebutkan peristiwa-peristiwa atau tindakan pada teks non-fiksi dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan melakukan pengamatan dan berdiskusi, siswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air dengan benar. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu melalui kegiatan mencoba, siswa mampu membuat kesimpulan tentang terjadinya air tanah dan air permukaan. Perhatikan gambar berikut. Ada gambar A, itu adalah tanah yang subur di daerah pegunungan. Kemudian gambar B adalah tanah yang kering. Apa komentarmu melihat kedua gambar tersebut? Gambar manakah yang lebih indah dilihat? Dapatkah lingkungan seperti gambar A berubah menjadi gambar B? Apa yang menyebabkannya? Dapatkah lingkungan seperti gambar B berubah seperti gambar A? Bagaimana caranya? Sebutkan cara-cara yang biasa kamu lakukan dalam menjaga lingkungan rumah dan sekolahmu. Pertanyaan-pertanyaan tadi silahkan diskusikan bersama orang tua di rumah. Perubahan lingkungan terjadi karena faktor alam dan kegiatan manusia. Ada perubahan yang menguntungkan, tetapi ada pula perubahan yang merugikan. Apa sajakah itu? Ayo bersama-sama membaca bacaan berikut. Siklus air tanah. Proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya, air turun ke tanah dalam bentuk air hujan. Nah, air yang turun ke tanah ini ada yang masuk ke sungai. Aliran air di sungai ini akan terkumpul kembali di laut. Selain masuk ke sungai dan mengalir ke laut, ada juga air yang tergenang membentuk danau. Air yang turun ke tanah, ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. Perhatikan gambar hutan berikut. Hutan menjaga ketersediaan air. Air cadangan akan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu tersedia. Daerah resapan air terdapat di hutan-hutan. Tumbuhan hutan mampu memperkukuh struktur tanah. Saat hujan turun, air tidak langsung hanyut, tetapi air akan terserap dan tersimpan di dalam tanah. Air yang tersimpan dalam tanah akan menjadi air tanah. Air akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan. Air yang meresap akan diserap oleh akar tumbuhan tersebut. Adanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kukuh dan tidak mudah longsor. Nah, menyimak uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan hutan sangat penting.
hutan berperan dalam penyimpanan air. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga kelestarian hutan. Saat ini, hutan banyak yang gundul akibat penebangan liar. Selain penebangan, hutan dapat rusak akibat pembakaran. Pepohonan di hutan ditebang atau dibakar dengan alasan tertentu, seperti untuk membuka lahan pertanian, perumahan, atau industri. Kegiatan-kegiatan ini dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Akibatnya, pada saat hujan terjadi banjir dan pada saat kemarau banyak daerah mengalami kekeringan. Pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton dapat menghalangi meresapnya air hujan ke dalam tanah. Akibatnya, pada saat hujan, air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Hal ini menyebabkan terjadinya banjir dan air menggenangi jalan-jalan. Nah, apa akibatnya jika daerah resapan air semakin berkurang? Apabila daerah resapan air semakin berkurang, cadangan air di bumi ini semakin menipis. Hal ini dapat mengakibatkan sungai-sungai dan danau menjadi kering. Keringnya sungai dan danau menyebabkan proses penguapan semakin menurun. Menurunnya proses penguapan ini menyebabkan berkurangnya pengendapan titik-titik air di awan. Keadaan ini tentu mengurangi terjadinya hujan. Perhatikan gambar bangunan gedung dan jalan mengurangi resapan air hujan. Nah, tugas yang pertama pada pembelajaran ini, anak-anak telah membaca teks siklus air tanah. Peristiwa apa yang terdapat pada teks? Bagaimana urutannya? Tuliskan dalam diagram alir berikut. Peristiwa pertama, sebutkan apa saja. Kemudian dilanjutkan peristiwa yang kedua, dan terakhir peristiwa yang ketiga. Setelah mengisi bagan tersebut, selanjutnya anak-anak berdiskusi bersama orang tua untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, tulislah proses terjadinya air tanah. Yang kedua, tulislah faktor-faktor yang mempengaruhi berkurangnya ketersediaan air tanah. Yang ketiga, tulislah kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menjamin ketersediaan air tanah. Sudah jelas ya untuk tugas yang pertama? Kekeringan dapat terjadi karena beberapa sebab, yaitu faktor alam dan kegiatan manusia. Salah satu penyebabnya karena faktor alam, yaitu kondisi tanah dan iklim. Kondisi tanah berbatu akan menyebabkan tanah tidak dapat menyimpan air. Lakukanlah kegiatan berikut untuk mengetahuinya lebih jelas. Tugas yang kedua untuk pembelajaran hari ini yaitu, karena kita sedang dalam pembelajaran daring atau pembelajaran dari rumah, silahkan diskusikan bersama orang tua di rumah hal-hal berikut. Yang pertama, siapkan air, batu bata, bongkahan-bongkahan batu, dan 2 buah wadah, misalnya loyang. Yang kedua, pada satu loyang letakkan batu bata. Pada loyang lain letakkan bongkahan-bongkahan batu. Yang ketiga, tuangkan air ke dalam loyang setinggi 5 cm. Diamkan selama lebih kurang 1 jam. Yang keempat, setelah 1 jam
Amati tinggi air pada setiap loyang. Yang kelima, apa hasil pengamatanmu? Adakah perbedaan tinggi permukaan air pada kedua loyang? Yang keenam, apa yang terjadi pada air di loyang berisi batu bata? Yang ketujuh, apa yang terjadi pada loyang berisi bongkahan-bongkahan batu? Yang kedelapan, apa yang dimaksud air tanah? Kesembilan, apa yang dimaksud air permukaan? Kesepuluh, dari percobaan di atas, loyang manakah yang menunjukkan terbentuknya air tanah dan loyang mana menunjukkan terbentuknya air permukaan? Tulislah hasil pengamatan dan analisis kalian di buku tugas. Dari hasil percobaan tersebut, jelaskan terjadinya air tanah dan air permukaan. Jika ada yang kurang jelas, bisa tanyakan ke Bapak Ibu guru kalian. Atau jika tugas sudah selesai dikerjakan, silahkan tugas difoto kemudian dikirimkan ke WhatsApp Bapak Ibu guru atau dikumpulkan ke sekolah sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh Bapak Ibu guru kalian. Hari ini kita sudah belajar tentang yang pertama, peristiwa-peristiwa atau tindakan pada teks non-fiksi. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air. Yang ketiga, terjadinya air tanah dan air permukaan. Demikianlah materi yang dapat Bu Ani sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga materi yang telah dijelaskan mudah kalian pahami. Jika ada yang kurang jelas, silahkan anak-anak tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.